Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang karangan Padaran Sunda ya. Di pertemuan sebelumnya Bapak sempat bahas tentang karangan Padaran dan artikel ya, serta perbedaannya. Dan sebenarnya Bapak nggak usah dijelaskan lagi apa artinya secara detail. Jadi intinya karangan Padaran ini adalah sebuah karangan nu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana, atau bisa disebut juga dengan eksposisi. Tetapi dalam membuat karangan Padaran di bahasa Sunda ini sebenarnya tidak karangan eksposisi saja ya, bisa juga berupa argumentasi, deskripsi, narasi ya. Nah itu. Nah di sini lihat ya, ini ngaguat perkara Padaran, yaitu wangun tulisan Padaran, yang mana ini bisa dibuat ya, karangan Padaran ini berdasarkan struktur ini. Yang pertama argumentasi, deskripsi, narasi, dan eksposisi. Baik, Bapak bahas ya untuk argumentasi di sini ya, yaitu sebuah wacana ya. Argumentasi teh wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteu hiji perkara dumasar kana alasan kuat. Jadi argumentasi itu di sini sebuah wacana ya atau karangan yang isinya menjelaskan dan menerangkan benar atau tidaknya suatu perkara berdasarkan alasan yang kuat ya. Misalkan tentang tragedi kecelakaan di Bintaro misalkan ya, kereta api. Nah itu ya sebuah ditulis sebuah karangan ya tentang suatu peristiwa tersebut ya, dan ditelusuri benar atau tidaknya kejadian atau kecelakaan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Nah itu argumentasi ya. Nah jadi itu ya, itu contohnya. Terus deskripsi ini adalah tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat, atau kejadian secara genre kapamaca. Jadi sebuah tulisan ya yang menggambarkan suatu objek atau tempat ya atau kejadian secara genre itu jelas ke si pembaca ya. Jadi diceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara jelas ya kepada si pembaca. Jadi dipermudah kepada si pembaca supaya memahami tentang suatu kejadian ya atau peristiwa tersebut, atau menggambarkan suatu peristiwa ataupun objek ya, itu bisa. Jadi itu ya. Selanjutnya narasi ya. Narasi ini tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy. Nah ini cerita ini adalah sebuah karangan yang menceritakan berlangsungnya suatu kejadian ya ti mangsa ka mangsa dari turun temurun ya kalawan ngaruntuy. Jadi secara terperinci. Biasanya sih ini lebih ke dongeng ya, baik itu dongeng atau kejadiannya benar atau tidaknya, biasanya narasi ini lebih ke dongeng. Seperti misalkan tentang cerita Gunung Tangkuban Perahu ya dalam versi bahasa Sunda. Nah, jadi ceritakan dari awal sejarahnya seperti apa sampai menjadi sebuah gunung berbentuk tangkuban perahu ya. Nah seperti misalkan ada suatu sejarah atau kejadian atau dongeng yang diceritakan sang kuryang. Nah seperti itu. Nah itulah narasi ya. Jadi menceritakan berlangsungnya suatu kejadian ya dari masa ke masa ya gitu kan. Baik. Eksposisi. Nah kalau eksposisi ini ya wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Biasanya ini lebih ke prosedur teks ya. Prosedur teks itu seperti step-step membuat makanan ya, membuat minuman ya,
atau membuat lainnya, ya. Biasanya itu. Jadi menjelaskan suatu objek atau objek ya, bagaimana prosesnya, tujuannya dan gunanya. Nah, itu ya. Misalkan di sini ada contoh ya, karangan Padaran eksposisi. Nah, kita lihat saja anak-anakku sekalian. Nah, ini nyieun tempe ya. Nyieun tempe itu membuat tempe ya. Biasanya poin dalam eksposisi ya, di sini ada pernyataan dulu ya. Pernyataan misalkan tempe merupakan salah sahiji keamanan khas di Indonesia. Jadi jelaskan dulu ya penjelasannya, tempe adalah merupakan salah satu ciri khas makanan Indonesia ya, yang dibuatnya dari fermentasi kacang kedelai ya. Gitu. Terus ada argumentasinya di sini ya. Misalkan ilahana proses nyeuna tempe dimimitian ku tahap direbus. Nah, ini adalah proses pengolahan tempe ya. Ini isinya argumentasi ini. Bagaimana cara membuatnya. Terus penegasan ulang. Kalau penegasan ulang ini biasanya setelah jadi olahan tersebut ya. Nah, itu. Setelah jadi olahan tersebut terus diapakan begitu ya. Misalkan dimakan ya dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini ya. Jadi singkat cerita saja, yang terpenting bagi kalian poin-poin ini yang perlu dicatat ya, supaya untuk bahan menghafal nanti ya. Jadi argumentasi, deskripsi, narasi, dan eksposisi ini penjelasannya ya. Baik, itu saja anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.